Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Setiawan dengan NIM 30402200016. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok saya, yaitu keamanan siber dan keuangan internasional. Sebelumnya, terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Haji Bejo Santoso yang sebagai pengampu saya. Saya akan masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu pengantar keamanan cyber. Keamanan cyber adalah suatu disiplin yang mencakup alat, kebijakan, dan konsep yang digunakan untuk melindungi aset organisasi dan pengguna dari berbagai ancaman yang dapat merusak sistem komputer. Tren ancaman keamanan siber global. Yang pertama yaitu pencurian data nasabah, serangan ransomware yang menghentikan operasional, tiga penipuan transaksi digital, dan keempat ketergantungan pada pihak ketiga dalam transaksi internasional. Selanjutnya yaitu ada jenis serangan cyber dalam keuangan internasional. Ransomware, jenis malware yang menyandera data atau perangkat sensitif korban. Dampak operasional yaitu kehilangan akses data, penghentian aktivitas, kerugian finansial, kehilangan waktu. Phishing terhadap nasabah dan institusi. Phishing dapat memiliki dampak yang signifikan baik bagi nasabah maupun institusi keuangan. Selanjutnya itu Distributed Denial of Service atau DDoS, jenis serangan cyber yang bertujuan untuk mengganggu layanan dari server atau situs web dengan cara mengirimkan traffic dalam jumlah besar. Selanjutnya itu penipuan identitas dalam transaksi internasional. Selanjutnya yaitu resiko dalam transaksi internasional. Pencurian data lintas negara merujuk pada tindakan ilegal di mana individu atau kelompok mencuri informasi pribadi atau data sensitif dari individu atau organisasi di negara lain. Penipuan oleh pihak ketiga yaitu tindakan penipuan yang dilakukan oleh individu atau entitas yang tidak memiliki hubungan langsung dengan korban. Istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis peralatan yang dirancang dengan niat jahat untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer jaringan. Ketidakpatuhan terhadap regulasi keamanan data internasional. Selanjutnya yaitu ada strategi perlindungan keamanan cyber. Yang pertama itu implementasi firewall dan sistem enkripsi, yaitu dengan berbagai cara termasuk proteksi dari serangan, filter konten, pengamanan aplikasi web, dan konfigurasi yang tepat. Selanjutnya yaitu autentifikasi multifaktor NVA untuk akses aman. Selanjutnya ada teknologi AI untuk deteksi ancaman otomatis dan pelatihan keamanan cyber untuk karyawan. Dan selanjutnya yaitu peran blockchain dalam keamanan cyber. Yang pertama yaitu transparansi dan keamanan data transaksi. Kedua, perlindungan terhadap manipulasi data yaitu selanjutnya ada peran AI dalam keamanan cyber. Yang pertama, deteksi ancaman secara real time. Kedua, identifikasi pola transaksi mencurigakan. Yang ketiga, pencegahan serangan dengan prediksi berbasis data. Selanjutnya itu serangan cyber dalam keuangan internasional. Dampak terhadap operasional dan pelanggan di sini yaitu ada dampak terhadap operasional, gangguan layanan, biaya pemulihan, kehilangan data. Dampak terhadap pelanggan yaitu kehilangan kepercayaan, kerugian finansial, pengalaman pelanggan yang buruk. Solusi yang diterapkan setelah serangan: peningkatan sistem keamanan, pelatihan karyawan, pengembangan rencana respon investasi dalam teknologi AI dan pembelajaran, dan kolaborasi dengan pihak ketiga. Selanjutnya yaitu ada peraturan dan standar keamanan data internasional. GDPR atau General Data Protection Regulation, ISO 27001 untuk keamanan informasi, dan peraturan lokal terkait perlindungan data di negara-negara besar seperti AS. CCPA melindungi data konsumen di California, Cina. PIPL mengatur transfer data dan privasi pengguna. Indonesia ada UU PDP. Selanjutnya yaitu tantangan keamanan cyber dalam keuangan internasional. Yang pertama itu kekurangan tenaga ahli di bidang keamanan cyber. Kedua, perbedaan regulasi antar negara. Ketiga, ancaman baru berbasis teknologi A. Selanjutnya yaitu masa depan keamanan cyber. Yang pertama, pengembangan teknologi baru untuk deteksi ancaman. Yang kedua, kolaborasi global dalam menghadapi ancaman cyber. Yang ketiga, peran regulator dalam meningkatkan perlindungan keamanan.
Selanjutnya yaitu ada solusi keamanan cyber. Yang pertama, implementasi sistem AI di perusahaan fintech besar. Yang kedua, hasil penurunan 50% kasus penipuan transaksi. Yang ketiga, manfaat bagi nasabah dan perusahaan. Ini keamanan yang lebih baik memberikan rasa percaya lebih tinggi kepada nasabah dalam menggunakan layanan fintech. Selanjutnya yaitu panduan implementasi keamanan cyber. Yang pertama, langkah awalnya yaitu audit keamanan sistem. Audit diperlukan untuk mengidentifikasi celah keamanan dan menilai potensi risiko. Yang kedua, potensi investasi. Prioritas investasi. Teknologi AI dan blockchain berusaha harus mengutamakan investasi dalam AI untuk deteksi ancaman real time dan blockchain untuk memastikan keamanan dan transparansi transaksi. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan regulator lokal. Selanjutnya yaitu keuntungan investasi dalam keamanan siber. Yang pertama, perlindungan terhadap ancaman baru. Yang kedua yaitu kepatuhan terhadap hukum internasional. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan pelanggan global. Selanjutnya yaitu contoh implementasi nyata. Yang pertama, perusahaan bank internasional menggunakan teknologi AI dan blockchain. Ini mengambil langkah strategis untuk meningkatkan keamanan sibernya dengan mengadopsi teknologi kecerdasan buatan AI dan blockchain. Yang kedua, deteksi lebih awal terhadap ancaman phishing. Menggunakan AI, bank mampu mendeteksi ancaman phishing lebih awal. Peningkatan keamanan transaksi lintas negara 70%. Selain itu, penerapan blockchain berhasil meningkatkan keamanan transaksi lintas negara hingga 70%. Teknologi ini memberikan lapisan perlindungan tambahan, terutama dalam transaksi internasional yang rentan terhadap peretasan atau manipulasi data. Kesimpulannya, ini adalah investasi dalam keamanan siber adalah keharusan dalam era digital. Kasus ini menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi keamanan siber adalah langkah penting bagi perusahaan di era digital. Dengan memanfaatkan AI dan blockchain, bank tidak hanya melindungi data dan transaksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan pelanggan serta mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar global yang semakin kompleks dan berisiko. Keamanan siber kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.